بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى قوله بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت. Penjelasan apa-apa yang dianjurkan dari keadaan menjelang kematian. I'lam, ketahuilah, annal mahbub indal mauti, bahwasanya sesuatu yang dicintai ketika meninggal, min suratil muhtadar, dari gambaran sakaratul maut. Orang, wal muhtadar, orang yang dalam keadaan sakarat. Min suratil muhtadar, dari gambaran orang yang sakaratul maut. Wal hudu was sukun, yaitu ketenangan dan ketenangan. Wa min lisanihi, dan dari lidahnya, an yakuna natiqan bi syahadati, hendaknya mengucapkan kalimat syahadat. Wa min qalbihi, dan dari hatinya, an yakuna husnadzanni billahi ta'ala, Hasanadzanni. wa min qalbihi, dan dari hatinya, an yakuna hasanadzanni billahi ta'ala, berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Jadi ini akan menjelaskan apa yang disunnahkan bagi orang yang dalam keadaan kondisi dalam sakaratul maut. Itu ada sunnahnya yang dianjurkan. Kata beliau, yang dianjurkan, yang mahbub di sini bukan dicintai, maksudnya dicintai bukan. Maksudnya yang bagus, keadaan yang baik ketika seorang meninggal, ya, yaitu dari gambarannya orang tersebut, dari sisi gambaran orang tersebut adalah hudu sukun, tenang. Jangan gelisah banget tuh. Wah, mungkin anak mati. Ya biasa, kelas. Ya, dianya tenang. Terus lisannya yontuk bisyahada, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian galbihi, hatinya hasanadzan billah, punya prasangka baik sama Allah, bahwa Allah akan ampuni, Allah akan maafkan, Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aib-aibnya, Allah Subhanahu wa taala akan terima amal-amalnya. Hasanadzan billah, seadanya, anak punyanya begini, anak adanya begini, enggak punya apa-apa. Prasangka baik aja sama Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, Allah akan maafkan, Allah enggak bakal perhitungkan, Allah akan mudahkan, wahakala. Itu namanya hasanadzan. Nanti betakallam, masih ada rincian dalam pembahasan hal tersebut. Baik, Kamil. Amma surah, adapun gambaran orang yang sakaratul maut. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, urkubul maita inda salasin, perhatikanlah orang yang ingin meninggal ketika 3 perkara. Idza rashaha jabinuhu, jika dahinya keluar keringat. Wa dharafat 'ainahu, dan kedua matanya mengeluarkan air mata. Wa yabisat syafatahu, dan kedua bibirnya kering. La ilaha illallah. Fahiya min rahmatillah, maka itu dari rahmat Allah, qad nazalat bihi, telah turun kepadanya. Wa idza ghatta, dan apabila mendengkur. Ghatitul makhnuq, dengkuran orang yang tercekik. Wa ahmarra launuhu, dan menjadi merah warnanya. Wa azbadat syafatahu, dan kedua mulutnya berbuih. Fahuwa min azabillah, maka itu dari azabnya Allah, qad nazala bihi, telah turun kepadanya. Jadi ini ada beberapa gambaran yang baik secara zahir, Allahu alam nanti hakikatnya di sisi Allah. Bisa aja kondisinya seperti yang kedua, tetapi dia memang untuk mengangkat derajat dia, nggak apa-apa. Jadi jangan suudzon sama orang, nggak boleh. Ya, tapi itu tanda orang kalau udah mau meninggal. Salah satunya adalah apa? Geningnya itu berkeringat. Kemudian matanya dia meneteskan air mata, nangis aja dia. Dan bibirnya kering. Nah, itu tanda ada rahmat dari Allah SWT, ada keringanan. Tapi kalau dia dalam keadaan yang satu lagi, dalam keadaan bersuara seperti orang mengorok begitu, kemudian warna mukanya jadi merah dan ngeluarin buih misalnya, itu ada adab dari Allah SWT. Tapi bisa aja itu pemberatan dari Allah SWT dalam sakaratul maut, agar Allah SWT tinggikan derajatnya, Allah ampunkan dosanya. Bisa aja seperti itu. Tapi itu
tanda yang zahir. Taib. Wa man tilaku lisani, adapun lisannya mengucapkan bi kalimati syahadah, dengan kalimat syahadah, fahiya alamatul khairi, maka itu termasuk tanda-tanda kebaikan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum, talkinkanlah orang-orang yang ingin meninggal di antara kalian, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Fahiya min riwayati wa fi riwayati Hudzaifah, dan diriwayatkan dari Hudzaifah, fa innaha, karena sungguhnya itu tahdimu ma qablaha, meleburkan apa-apa sebelumnya minal khataya, dari kesalahan. Nah, itu termasuk kalau seorang dimudahkan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, itu adalah alamat khair, tanda kebaikan. Tapi enggak harus. Ya, enggak harus mengucap dulu. Kalau enggak mengucap, orang gimana nih mati enggak mengucap syahadah? Enggak apa-apa. Ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus ketika mau meninggal tuh mengucap dulu. Tapi kalau bisa mengucap, fahuwa khair. Ada alamat khair, tanda kebaikan. Ya, atau seorang yang akan meninggal terus dibilang la ilaha illallah, dia mengangkat tangan doang, enggak bisa ngomong, enggak ngomong. Cukup. Kata para ulama fi kutubil fiqh, dzakaru hadza. Fa idza qala luqina bi la ilaha illallah fa rafa'a yadahu wa lam yatakallam, qala la yukarrar. Diam aja deh. Kalau dia ngangkat tangan, berarti dia ngikutin. Cuman dia lisannya nggak bisa ngikut, karena dia bisa saja dalam kondisi yang nggak bisa ngerakin mulut, tapi dia ikut, faham dengan ucapannya, mengisyaratkan dengan tangannya. Kata yakfi, cuma ya, disunnahkan talqin bagi orang yang akan meninggal, kelihatan yang mau meninggal, bilangin la ilaha. Tapi jangan bilang qul la ilaha illallah. Ya, sebut, ucapkan la ilaha illallah, nggak usah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan lain, beda dengan keadaannya kita. Dia sedang memikirkan sesuatu, dia takutnya malah ngomongnya enggak, oke, repot kan. Jangan bilangin, katakan, tapi sebutkan aja la ilaha illallah di sampingnya. Kalau dia ngikutin, selesai, berhenti. Kalau dia bicara dengan yang lain, nanti diulang lagi la ilaha illallah, begitu. Dan itu ada riwayatnya memang. Dan siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu melebur dosa-dosa sebelumnya, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan ada riwayat yang lain, karena akhir kalamihi sayarwi, ya, kamil. Wa qala Utsman, dan berkata Sayyidina Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, siapa orang yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa qala Ubaidullah, dan berkata Ubaidullah, wa huwa yashhad, dan dia mati syahid. La wa yashhad, maksudnya dia bersyahadah, dia bersaksi. Maksudnya ya'lam, kan tadi Sayyidina Utsman bilangnya, Rasulullah mengatakan ya'lam, maksudnya yashhad. Mengetahui di sini artinya bersaksi, ya, meyakini dengan kuat dari hatinya, begitu maksudnya. Taib. Wa qala Utsman, dan berkata Sayyidina Utsman, idza ihtadal maitu, apabila seorang menjelang kematian, falakinuhu, maka talkinkanlah ia la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Fa innahu, karena sungguhnya itu, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yukhtamu lahu biha, diakhirkan untuknya dengan kalimat tersebut, inda mautihi, ketika kematiannya, illa kanat zadahu, kecuali bekalnya, itu menjadi bekalnya, illa kanat zadahu, kecuali itu menjadi bekalnya, ilal jannah, ke surga. Jadi siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, itu bekalnya dia masuk surga. Kamillah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, uhduru mautakum, datangilah seorang yang ingin meninggal di antara kalian, wa dzakiruhum, dan ingatkanlah mereka, fa innahum, karena sungguhnya mereka, yarawna ma la tarawun, melihat apa yang kalian tidak lihat, walakinuhum, dan talkinkanlah mereka la ilaha illallah. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadara malakul mauti rajulan, malaikat maut mendatangi seorang yamutu, yang akan meninggal. Fanadhara fi qalbihi, maka ia melihat di dalam hatinya, falam yajid fihi syai'an, dia tidak menemukan di dalam hatinya sedikit pun sesuatu pun. Fafakka lihyaihi, maka dia membuka kedua rahangnya. Fawajada tarafa lisanihi, maka dia menemukan ujung lisannya, lasikan, menempel, bihanakihi,
dengan langit-langit mulutnya. Yaqulu, dia mengatakan la ilaha illallah. Faghufira lahu, maka diampunkan untuknya bi kalimatin ikhlas, karena dengan kalimat tersebut. La ilaha illallah. Jadi malakul maut ngeliatin hatinya nggak ada ngomong apa-apa. Dan lisannya ada ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada. Kelas. Dengan kalimat itu dia terampunkan dosa-dosanya. La ilaha illallah. Taib. Wa yanbaghi lil mulakkin, dan hendaknya untuk orang yang mentalkin alla yaliha fi talqin. Yulihha. Alla yuliha fi talqin. Hendaknya tidak terlalu keras di dalam mentalkin. Ya, yulih maksudnya terlalu keras atau maksain bahasanya, memaksakan dalam talqinnya. Walakin yatalattaf, akan tapi lemah lembut. Farubbama, maka barangkali saja, la yantaliqu lisanul marid, tidak bergerak mulut orang yang sakit, fayashukku alaihi dzalika, maka menjadi berat kepadanya hal tersebut. Wa yuaddi ila istisqalihi, dan menjadi susah yuaddi ila istisqalihi, membuat dia merasa berat, keberatan. Istisqalihi, keberatan. At-talqina, yaitu dari orang yang yaitu talqinnya. Akhirnya dia ngerasa ngapain sih ini orang gitu, nggak seneng. Taib. Wa karahiyatihi, dan dia menjadi tidak suka lil kalimah, untuk mengucapkan kalimat itu. Wa yukhsha, dan dikhawatirkan an yakuna dzalika, hal tersebut menjadi sabab su'il khatimah, penyebab su'ul khatimah. Wa innama, dan sungguhnya makna hadhil kalimah, makna kalimat ini, an yamutar rajulu, seorang meninggal, walaysa fi qalbihi syai'un, dan tidak ada di dalam hatinya sesuatu pun ghairullah, selain Allah. Fa idza lam yabqa lahu, dan apabila tidak tersisa untuknya matlubun, sesuatu yang dituntut. Matlub, sesuatu yang dicari. Matlubun, sesuatu yang dicari. Atau diminta, ya, dicari atau diminta. Siwal wahidil haq, kecuali Allah. Kana kudumuhu, adapun kedatangan, kana kudumuhu, maka menjadi kedatangannya bil mauti, dengan kematian, alam mahbubihi, atas sesuatu yang dicintanya, ghayatan na'im, puncak kenikmatan, fi haqihi, dalam sakaratul maut. Fi haqqi ghayatan na'im, fi haqqihi, ghayah, puncak kenikmatan bagi dia, fi haqqihi, bagi orang tersebut. Jadi kalimat la ilaha illallah disunnahkan untuk tidak ilhah, an la yulih. Jangan dipaksain la ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah, ngucap la ilaha illallah, ngucap. Jangan gitu. Ya, barangkali dia nggak bisa, memang lagi sakit, nggak mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jadi ingetin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah di telinganya. Kalau dia ngikutin, udah. Kalau udah sekali aja nyebut, udah diemin. Kalau dia diem terus, udah biarin. Selagi nggak ngucap apa-apa selain la ilaha illallah, biarin aja, nggak usah diulang lagi kepada dia. Kalau dia bicara yang lain, ngomongin apa, fulan mana, fulan gini, atau gimana kabarnya fulan, berarti ngomong kan. Setelah dia dijawab, ya balik lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar dia ngucap itu. Agar kita usahakan dengan lembut menjadikan akhir ucapan dia adalah kalimat la ilaha illallah, tapi tanpa memaksakan. Kenapa? Kata beliau, dampaknya kalau terlalu memaksakan, sedangkan dia lagi capek, dia lagi sakit, dia lagi ngalamin sesuatu yang kita nggak tahu dia ngalamin apa. Akhirnya benci kepada orang yang negor dia, maksain dia ngucapin la ilaha illallah. Apa sih? Apa sih? Kok anda disibukin kayak gitu? Akhirnya takutnya kebencian tersebut, ketidaksukaan tersebut menjadi sebab su'ul khatimah. Takutnya begitu. Makanya jangan dipaksakan, biar aja. Ya. Dan kalau yang dimaksud daripada talqin tersebut, biar di hatinya tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. La ilaha illallah. Ya, tidak ada yang dicinta kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Kalau sudah ada seperti itu, fa idza lam yabqa matlubun siwal wahidil haq. Kalau tidak ada sesuatu yang dia minta, dia cari kecuali Allah, maka dia itu meninggalnya berarti menghadap kepada yang paling dia cintai, karena yang ada dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian bagi orang tersebut adalah ghayatun na'im, puncak daripada kenikmatan bagi dia. Taib wa in kana al-qalbu mashghufan bidunya, dan apabila hatinya cinta terhadap dunia, multafatan ilaiha, condong terhadapnya, muta'assifan ala lazzatiha,
dan dia nyaman atas Muta'assifan, dia merasa sedih atau merasa sedih ala ladzatiha, atas kelezatan-kelezatannya, atas maksudnya atas ketertinggalan dia, ketidakdapatannya dia. Ta'assuf berarti apa? Sedih terhadap sesuatu yang nggak bisa dicapai, itu namanya ta'assuf. Ya. Taib. wa kanatil kalimah, dan kalimat tersebut ala ra'sil lisan, atas di ujung lisannya, walam yantawil qalbu, dan tidak terbesit hatinya ala tahqiqiha, untuk mengucapkannya. Untuk apa? Untuk meresapinya gitu ya. Ala tahqiqiha, untuk meresapinya. Lebih enak gitu artinya. Untuk mencapai hakikatnya bisa juga. Mencapai hakikat daripada makna kalimat tersebut. Taib. Waqa'al amru, maka terjadi menjadi perkara tersebut fi khataril masyiah, ketika ketetapan pada khatar al-masyiah, pada bahayanya ketetapan Allah. Al-masyiah, ketetapan Allah. Bahayanya ketetapan Allah. Ya berarti terus lanjut. Fa inna, karena sungguhnya mujarrada harakatil lisani, murni bergerak, sekedar gerakan lisan, qalilul jadwa, sedikit pengaruhnya. Qalilul jadwa, sedikit pengaruhnya. Qalilul jadwa, sedikit pengaruhnya, illa, kecuali an yatafaddalallahu, Allah memberinya ta'ala bil qabul, menganugerahkan dengan qabul, diterima. Kecuali kalau diterima sama Allah, kalau diterima jadi bagus. Artinya gimana? Jadi sebenarnya kalimat ini mau dipaksain ngomong atau tidak ngomong, bukan itu intinya gitu. Imam Ghazali pengen nyebutin itu. Tergantung memang isi hati orang tersebut. Kalau hatinya memang nggak ada kecuali Allah, dia ngucap nggak ngucap itu sama aja bagi dia. Karena dia akan menghadap kepada yang paling dicintai. Memang hatinya nggak ada kecuali Allah. Tapi kalau hatinya isinya dunia, masyghul bidunia, dunianya bagaimana, ntar uangnya bagaimana, ntar hartanya bagaimana, ntar ini bagaimana, urusan dia. Dan dia itu muta'assif, ya, atau sebutnya apa? Muta'assif ala ladzatiha. Dia, ya nanti ana nggak dapetin deh, kenikmatan ini nggak ada deh, ya kenikmatan ini kelewat deh, kelepas deh. Tadinya ana punya rumah, tadi ana punya tempat, ya. Dia ngerasa sedih terhadap tertinggalnya kelezatan-kelezatan tersebut. Jadi dia mau meninggal bukannya dia takut akhirat, malah dia sedih terhadap dunianya karena dia cinta terhadap dunianya. Terus gimana? Wa kanatil kalimah ala ra'sil lisan. Tapi gimana dia ngucap la ilaha illallah, ngucap lisannya. Gimana? Apakah itu berpengaruh? Kata Imam Ghazali, walam yatwi al-qalb, sedangkan hatinya tidak terdapat hakikat dari ucapan itu, enggak ada. Hakikatnya cinta dunia, cuman lisannya kebetulan ngomong. Gimana? Kata waqa'al amru fi khataril masyiah, maka urusan orang ini berada di dalam bahayanya atau ngerinya dalam urusan yang disebut masyiatullah, kehendak Allah. Maksudnya insya'a adzabahu wa insya'a rahimahu. Kalau Allah mau bisa Allah siksa, kalau bisa juga Allah merahmati dia. Tapi ghaliban, kemungkinan besar bagi orang yang dimudahkan Allah mengucap walaupun hatinya penuh kecintaan dunia, tapi dia bisa mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal, biasanya Allah akan rahmati dia. Nggak bakal jadikan sama dengan orang yang hanya sedih terhadap dunia doang. Fa inna mujarrad harakat lisan qalilul jadwa, karena sekedar lisan doang yang ngomong tapi hati nggak ada qalilul jadwa, itu pengaruhnya sedikit, bekasnya sedikit, pengaruhnya sedikit. Illa an yatafaddalullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan. Ya udah deh, ini orang saya ampunin aja. Bi rahmatihi bil qabul min Allah Subhanahu wa taala, hakala. Rasulullah Subhanahu wa taala al-qabul. Nanti beliau akan mengarahkan kepada husnudzan. Adapun husnudzan bagaimana maksudnya? Bagaimana orang mau meninggal tuh? Pertama mengucap kalimat. Kedua, hatinya husnudzan. Bagaimana caranya husnudzan kepada Allah? Punya prasangka baik kepada Allah. Karena ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Prasangka buruk berarti apa? Pasti ana bakal disiksa, pasti ana nggak diampunin, pasti ana semua amalan ana sia-sia, pasti ana neraka. Itu namanya suudzon, prasangka buruk, menyangka bahwa Allah akan berbuat buruk kepada dia. Kalau husnudzon, menyangka bahwa Allah akan berbuat baik kepada dia. Apa aja yang perlu dia ingat dalam hal tersebut nanti beliau akan sebutkan. Kata Wallahu a'lam.